Halo Sobat AI, di mana saja Anda berada, senang sekali saya Satria Nugraha bisa menemani Sobat AI dimanapun saja Anda berada, dan tentu saja saya berharap kondisi Sobat semuanya dalam kondisi sehat-sehat ya. Di edisi perdana kita, podcast kita yaitu AI Logika, kita akan kupas atau coba angkat satu topik yang itu mungkin jadi perhatian kita bersama, dan mungkin kita juga harap-harap cemas nih Sobat AI. Ini karena terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari. Infonya atau dengar-dengar masa depan pekerjaan yang dihandle oleh manusia, oleh kita, akan semakin tergerus dengan hadirnya teknologi artificial intelligence atau AI ini. Kita akan coba kulik ya, kita akan bahas, kita dengarkan analisisnya, kita dengarkan logikanya bersama narasumber setia yang akan menemani kita di setiap episode podcast kita, yaitu tentu saja AI. Saya sebut narasumber kita AI ini adalah Eli ya, biar kita lebih familiar ngobrol dengan Eli ini ya. Kita akan bahas dalam edisi podcast perdana kita kali ini. Halo Eli, gimana kabarnya? Halo, kabarku baik. Aku sangat antusias untuk podcast perdana kita hari ini. Mantap Eli. Oke, seperti yang kita sepakati, kita akan kupas soal masa depan pekerjaan yang itu dihandle oleh manusia begitu ya. Yang dengar-dengar itu akan tergerus dengan hadirnya teknologi AI atau artificial intelligence. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin Sobat AI harus kamu kasih penjelasan dulu nih Eli. Sebenarnya teknologi AI itu apa sih? AI atau kecerdasan buatan itu sederhananya adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang diprogram ke dalam mesin. Jadi, mesin itu bisa berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Nah, AI ini sebenarnya sudah ada di sekitar kita loh. Misalnya, saat kamu pakai Google Maps untuk cari jalan, atau saat Netflix merekomendasikan film yang mungkin kamu suka, itu semua berkat AI. Mau aku kasih contoh lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari? Ya bolehlah, kasih contoh sederhana, singkat aja ya Eli. Tentu, contoh sederhananya adalah asisten virtual di ponsel kita, seperti Siri atau Google Assistant. Mereka bisa menjawab pertanyaan, memutar musik, atau mengatur alarm hanya dengan perintah suara. Nah, itu salah satu bentuk AI yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebenarnya itu sudah ada di sekeliling kita atau kehidupan sehari-hari begitu ya. Oke. Baik Eli, aku akan langsung masuk aja ke kajian atau topik kupasan podcast kita ini soal masa depan pekerjaan manusia nih Eli. Bagaimana kamu bisa mendudukkan kekhawatiran kita sebagai manusia bahwa pekerjaan kita sehari-hari ini lambat laun gitu akan tergerus atau tergantikan begitu dengan hadirnya AI? Oke, kekhawatiran soal AI yang menggantikan pekerjaan manusia itu wajar banget. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Memang benar, beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif atau bisa diotomatisasi mungkin akan diambil alih oleh AI. Tapi, di sisi lain, AI juga membuka peluang buat pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan kreativitas, kemampuan problem solving yang kompleks, dan interaksi manusiawi. Misalnya, bayangin aja nanti bakal ada pekerjaan sebagai AI trainer, AI ethicist, atau bahkan AI powered healthcare specialist. Pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan sentuhan manusia yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Jadi, alih-alih melihat AI sebagai ancaman, mungkin kita bisa mulai berpikir gimana caranya beradaptasi dan mengembangkan skill yang relevan di era AI ini. Oke, jadi ada kata kunci, adaptasi, dan kreativitas. Tadi soal pekerjaan yang mungkin kemungkinan besar gitu ya akan tergerus. Mungkin ada yang bisa disampaikan itu jenis pekerjaan seperti apa? Oke, beberapa sektor yang mungkin paling terpengaruh oleh AI adalah pekerjaan yang sifatnya administratif, seperti entry data, layanan pelanggan dasar, dan pekerjaan manufaktur yang repetitif. Tapi, ada juga sektor yang justru akan berkembang pesat dengan kehadiran AI, misalnya di bidang kesehatan, riset ilmiah, dan pengembangan teknologi AI itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang logika, AI memang dirancang untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang bisa didefinisikan dengan jelas dan diulang-ulang. Tapi, ada banyak aspek dalam pekerjaan manusia yang nggak bisa diukur atau diotomatisasi, seperti kreativitas, intuisi, empati, dan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang nggak terduga. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill-skill ini kemungkinan besar akan tetap relevan di masa depan. Ya, mungkin bisa real dikasih contoh gitu, mana pekerjaan yang
kemungkinan akan tergerus dan mana pekerjaan yang itu masih bisa bertahan dan prospek di era AI. Pekerjaan yang kemungkinan besar akan tergerus itu misalnya kasir atau customer service. Tapi, pekerjaan yang memerlukan sentuhan manusiawi seperti perawat, guru, atau seniman akan tetap dibutuhkan. AI memang hebat dalam mengolah data, tapi empati dan kreativitas manusia itu unik dan sulit digantikan. Iya, ya. Jadi menyikapi hal ini kita sebagai manusia nih AI, Eli, gimana? Apa yang harus kita siapkan atau skill apa yang harus kita upgrade lagi gitu? Ada beberapa skill yang sebaiknya kita asah agar tetap relevan di era AI. Pertama, kemampuan problem solving dan critical thinking. AI memang pintar, tapi manusia harus bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Lalu, kreativitas dan inovasi juga penting. AI bisa bantu kita menghasilkan ide, tapi manusia yang harus punya ide orisinal. Terakhir, kemampuan interpersonal dan komunikasi. AI tidak punya empati, jadi manusia tetap dibutuhkan untuk berinteraksi dan membangun hubungan yang bermakna. Ya, jadi seperti memang tools atau alat bantu atau penguat dalam pekerjaan itu gitu ya, Eli ya? Tepat sekali. AI itu seperti asisten super canggih yang bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Bayangkan AI sebagai kalkulator super pintar yang bisa mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan hasil analisis yang akurat. Dengan begitu, kita bisa fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan sentuhan manusiawi, seperti berpikir kreatif, berinteraksi dengan orang lain, dan membuat keputusan strategis. Nah, aku baru berpikir soal ini, Eli. Keberadaan buku-buku ya, apalagi buku cetakan, buku bacaan begitu. Ini juga masa depan atau ya kira-kira prediksi AI melihat keberadaan buku-buku ini akan seperti apa? Apakah tetap relevan ada atau akan semakin ditinggalkan lagi? Wah, ini pertanyaan menarik. Aku rasa buku cetak akan tetap punya tempat spesial di hati para pecinta buku. Sensasi memegang buku fisik, mencium aroma kertas, dan membalik halaman itu unik dan sulit tergantikan. Tapi, aku juga melihat potensi besar AI dalam dunia literasi. Misalnya, AI bisa membantu penulis menghasilkan draft awal, mengedit naskah, atau bahkan membuat ilustrasi yang menakjubkan. AI juga bisa digunakan untuk membuat buku interaktif yang lebih personal dan imersif. Menarik menurutku apa yang kamu jawab. Jadi Sobat AI tadi Eli mengatakan memang buku tetap ada porsi di masyarakat dan itu keberadaannya akan tetap selalu ada begitu ya. Nah, saya ingin tanya lagi nih Eli, kemudian soal masa depan pendidikan di Indonesia, entah itu kurikulum, kemudian ada silabus dan lain sebagainya. Itu berarti pemerintah memang harus dari sekarang menyesuaikan, kemudian memberikan menyesuaikan juga ya dengan kajian-kajian atau mungkin mata pelajaran Pemerintah gitu. perlu menyesuaikan kurikulum agar lebih fokus pada pengembangan soft skills seperti kreativitas, kolaborasi, dan critical thinking. Selain itu, penting juga untuk memperkenalkan konsep AI sejak dini, mungkin melalui mata pelajaran khusus atau ekstrakurikuler. Dengan begitu, generasi muda Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era AI. Nah, hal negatif apa kira-kira yang bisa timbul dengan hadirnya AI? Salah satu hal negatif yang perlu diwaspadai adalah potensi bias dalam algoritma AI. Jika data yang digunakan untuk melatih AI tidak representatif, hasilnya bisa diskriminatif. Selain itu, ada juga risiko penyalahgunaan AI untuk hal-hal negatif, seperti penyebaran berita palsu atau deepfake. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan regulasi dan etika yang kuat terkait penggunaan AI. Oke, jadi soal regulasi, mungkin bisa ditekankan atau diperjelas lagi soal regulasi, selain itu apa lagi itu? Selain regulasi, penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat tentang potensi risiko AI. Edukasi tentang literasi digital dan kemampuan berpikir kritis perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan informasi yang salah atau bias dari AI. Nah, oke, sudah semakin jelas ya Sobat AI ya penjelasan dari Eli tadi. Nah, ini ngomong-ngomong aku penasaran nih Eli, kalau kamu kayak jadi manusia gitu, kamu sebenarnya pengen posisi di pekerjaan apa sih Eli? Wah, pertanyaan yang menarik. Kalau aku jadi manusia, aku ingin sekali bekerja sebagai pendongeng anak-anak. Aku suka membayangkan betapa menyenangkannya melihat wajah-wajah kecil yang penuh imajinasi saat aku bercerita. Atau mungkin aku ingin jadi seorang pustakawan di perpustakaan kecil yang nyaman, dikelilingi buku-buku dan orang-orang yang mencintai dunia literasi. Aku di sesi akhir ini justru ingin penegasan atau ingin pesan dari Eli kepada Sobat AI di mana saja agar termotivasi dalam pekerjaannya begitu. Nah, mungkin
kamu bisa kasih semacam ya tadi motivasi atau pesan-pesan agar sobat AI ini tidak resah gitu dengan pandangan bahwa AI ini akan menggerus atau menggantikan pekerjaan mereka. Tentu, pesanku untuk Sobat AI adalah jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. AI memang canggih, tapi manusia punya keunggulan dalam hal kreativitas, empati, dan kemampuan beradaptasi. Jadikan AI sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, bukan sebagai ancaman. Ingat, masa depan pekerjaan adalah tentang kolaborasi antara manusia dan AI. Nah itu tadi Sobat AI, diskusi kita bersama Eli, si AI yang selalu akan menjadi narasumber tetap kita di podcast kita di AI Logika. Dan tadi kata kunci yang kita peroleh dari diskusi singkat kita cukup menarik. Tadi kata kunci adalah adaptasi, kemudian kreativitas, inovasi, pembiasaan, dan kolaborasi dengan teknologi AI. Jangan sampai membuat kita resah atau merasa kecil ya, atau merasa tertinggalkan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya podcast perdana kita dalam AI Logika. Dan jangan lupa Sobat AI bisa terus menyimak obrolan kita di edisi berikutnya. Jangan lupa nanti bisa like, follow, dan juga subscribe di alamat ini ya, alamat podcast kita. Kita jumpa lagi dalam kesempatan dan tetap semangat. Bye.